Halo, saya akan menjelaskan sedikit tentang perangkat ini. Perangkat ini namanya multiplexer. Jenisnya perangkat multiplexer. Ini ya, jenis multiplexer. Untuk perangkat ini namanya BG30 dari Nera. Perangkat ini berfungsi untuk memecah traffic, baik itu dari SDH ke I1 ke PDH atau STM ke I1, atau bisa juga ke Ethernet atau IP. Untuk STM card-nya, traffic SDH-nya, kalau yang ini menggunakan XIO 1. XIO 1 ini adalah STM 1 versi 1 STM. Ada juga XIO 1-4 berisi 1 kali 4 kali STM 1. Berarti ada 4 port di sini. Ini XIO A, ini XIO B. Nah, untuk card ini ada beberapa jenis. Ada yang STM 1, ada STM 4 maupun STM 16. Ada yang STM 1 isinya 1 STM seperti ini, ada yang STM ada yang satu card isinya 4 STM, 4 port. Ada yang STM 4 satu card isinya STM 4. Ada juga STM 16. Tapi harus mengganti cardnya, harus mengganti STM cardnya. Dan ini interface-nya, yang ini electrical, bisa juga diganti dengan SFP yang optical. Nah, ini control card namanya MCP30. Ini ada auxiliary, ini untuk T3, T3, dan ini untuk kabel management, dan ini untuk reset. Kontrolnya ada di sini, cross connect ada di sini. Nah, saat udah running, config-nya udah nggak di sini, udah nggak di controller, dia udah pindah ke card, ke XIO. Dia yang utama yang bekerja adalah di XIO A, dan ini redundannya XIO B. Jadi meskipun ini dilepas, mestinya ini traffic ini masih jalan. Contoh ya, ini trafficnya sekarang 148 atau 150 mega ya. Saya coba lepas control card-nya. Nah, traffic masih jalan meskipun control card-nya sudah saya cabut. Nah, ini membuktikan bahwa config-nya sudah tidak ada di sini. Dia nempel ada di XIO. Dia harusnya bekerja di XIO A yang bawah. Kita masukin lagi.
Ini masih jalan ya trafficnya. Nah, untuk perangkat ini sebenarnya terdiri dari ada basic shelf dan extension shelf. Nah, basic shelf bisa terdiri dari komposisinya adalah power card, controller ada di basic, XIO, dan di sini ada traffic slot. Traffic slot ini bisa berupa fast Ethernet card atau I1. Di sini ada I1. Isinya cuma 21 I1. Nah, untuk port I1-nya seperti ini. Cuman isinya 21 I1. Kemudian kita naik ke ini fan modul basic. Kemudian kita naik ke extension. Di sini ada, jadi kita bisa gunakan cuman basic aja sebenarnya udah bisa. Tergantung kebutuhannya. Kalau mempunyai butuh kapasitas yang lebih, berarti kita harus pakai extension, karena extension ini khususnya buat traffic yang lebih besar ya. Gitu. Nah, ini extension, dan ini part number, serial number dari extensionnya. Kalau serial number untuk basicnya ada di sebelah tutupan antara di celah-celah di atas, di bawahnya ini, di atasnya ini tidak kelihatan karena tertindih oleh extension. Nah, untuk extension sendiri ada dua power card juga. Nah, khusus untuk extension tidak bisa digunakan di basic, dan basic pun tidak bisa dipakai buat di extension. Gitu. Nah, di sini ada 3 slot. Slot 1, 2, 3. Nah, slot yang untuk extension khusus juga buat extension, card extension. Jadi nggak bisa dipakai untuk yang dari basic. Nah, di sini bisa pakai MPS 2G 8F. Ini Ethernet card, gigabit card, atau bisa juga digunakan I1 card yang kapasitasnya satu card adalah 1 STM. Satu card ini berisi 4 STM. Nah, 4 STM ini ada tiga konektor ya, ada 3 terminal. Satu terminasi ini berisi 21 I1, 21 I1, 21 I1. Gitu. Nah, untuk kita kembali karena saat ini I1 traffic jarang dipakai karena udah jarang end usernya menggunakan I1. Lebih sering sekarang banyak yang digunakan adalah Ethernet card, karena sekarang sudah zamannya IP ya. Seperti itu. Nah, ini adalah I1 card. Tapi di sini bisa juga selain I1 card, Ethernet card atau protection card bisa di sini. Atau STM4 card bisa. Cuman saya tidak display di sini di lab ya. Jadi untuk MPS ini terdiri dari 2 port gigabit Ethernet. Ini combo. Jadi kalau kita aktifkannya optical, yang elektrikalnya disable. Kalau kita aktifkannya, kita pakai yang electrical, optiknya disable. Seperti itu. Untuk gigabitnya ada 2, fast Ethernetnya ada 8. Gitu. Dan ini adalah fan modul untuk extension. Nah, untuk cara kerja dari perangkat ini adalah merubah traffic
dari STM dari SDH ke Ethernet, atau memecah-mecah dari SDH ke PDH, atau dari STM ke I1, STM ke I1, atau STM ke IP, atau I1 ke STM, I1 ke IP, seperti itu. Nah, untuk cara kerjanya adalah dari STM4 ini dibikin VCG, Virtual Container Group. Kita mau berapa yang akan kita jadikan ke I1 ke IP. Bisa juga gelondongan satu STM, atau beberapa I1, atau berapa VC3. Setelah itu kita create EOS. EOS itu Ethernet over SDH. Jadi line untuk menghubungkan dari SDH ke IP, seperti itu. Kemudian kita cross connect dari VCG itu ke interface IP. Maka di port Ethernet ini dari SDH keluarnya traffic IP seperti ini. Nah, cuman di lab ini kita sebagai simulasi ya, bukan real di lapangan. Jadi kita ibaratkan dua NE. Ini sebagai NE1, NE2. Jadi kita kira cascade. TX-nya A ke RX-nya B, TX-nya B ke RX-nya A, gitu. Kemudian kita cross connect dari A ke MPS1 yang bawah. Kemudian yang B kita cross connect ke MPS atas. Nah, keluarnya kita untuk yang bawah biru, warna biru ya, optiknya biru, masuk ke sini. Ini adalah Ethernet tester atau throughput tester. Throughput tester ini saya menggunakan yang satu VPAL MX 100E+. Nah, sini saya fungsikan sebagai looping ya, sebagai looping. Oh, sorry, ini ada transmit juga, bukan looping, transmit juga. Saya menggunakan optical SIP ya, 1 gig. Saya full transmit di 1 giga. Nah, di sini line rate-nya 1 giga, frame rate-nya 986,996 mega. Data rate-nya yang lewat adalah 975,293. Yang diterima, yang ini yang ditransmit ya, utilisasinya 100%. Nah, ini RX-nya ini diterima dari lawannya. Mana lawannya? Lawannya adalah yang atas. Atas ini turun, saya connect, saya generate menggunakan Ethernet tester juga, tapi jenisnya lain sama yang tadi. Kalau yang satunya saya menggunakan Anritsu MT1000A Network Master Pro. Kalau melihat portnya, di sini ada 2 port. Dia SIP atau SIP Plus. SIP itu 1 gig SIP, kalau SIP Plus 10 gig SIP.
Dari sini ada STH card juga, STH card ada DS3 dan STM1. Nah, bisa kita pakai ini STM1 juga. Tuh. Ini throughput yang lewat sama 148. Kalau utilisasinya bisa di sini. Ini utilisasinya 15% dari 1 giga ya. Kita balik ke throughput. Jadi cara kerjanya dari kita bisa mulai dari yang ini dulu. Ini anggap aja ini sebagai end user ya. Ethernet devices. Jadi dia transmit generate keluar melalui optic interface. Kemudian dia transfer diterima oleh SCP dari Ethernet card. Dia lewatkan melalui cross connect ke SDH yang XIOA. Kemudian dia keluarin lewat diteruskan ke XIOB. Anggap aja ini sebagai kadang itu kenapa kita simulasikan di sini 2 NE atau 2 site. Ini anggap aja ini di site A ini bisa optik bisa transmisi optik ya, dari set A ke set B masuk ke sini gitu kan, atau bisa dari radio SDH masuk ke sini. Contohnya radio SDH di kita adalah ini salah satu radio SDH kita. Ini udah yang transceivernya udah dilepas, transmitternya udah nggak ada. Nah itu biasanya dari sini. Nah ini dia port STM-nya atau port SDH-nya. Nah biasanya dari sini tarik kabel STM masuk ke multiplexer. Dari multiplexer nanti di-convert menjadi IP baru ke end user. Seperti itu. Nah di lawannya juga sama. Ini kan perangkat indoornya ya. Jadi dari indoor, jadi seperti ini. Dari end user, dari end device transmit melalui multiplexer nih, karena end usernya kan IP, jadi nggak bisa langsung ke radio SDH, makanya dia harus ada converter, harus ada multiplexer gitu kan. Jadi end device-nya IP nggak bisa langsung masuk ke radio SDH, makanya kita butuhkan multiplexer, perangkat multiplexer. Dari multiplexer ini, dari end device, dari multiplexer ini kan IP. Ini IP. Karena nggak bisa langsung ke SDH, makanya di sini dikonvert menjadi SDH, menjadi STM melalui EOS, Ethernet over SDH. Jadi IP-nya dilewatkan ke SDH melalui EOS. Di situ fungsinya ada di situ EOS. Dari SDH ada STM, dia baru ini udah trafficnya udah SDH, baru masuk ke radio SDH. Nah kalau interface-nya ini
Jadi di sini nanti kalau yang connect ke multiplexer, sebenarnya ini kan transmisinya SDH, cuman di dalamnya trafficnya itu isinya IP gitu kan, seperti itu. Dari sini masuk ke interface. Interface sebenarnya fungsinya di sini nih. Di sini ada modem. Dari interface, dari port interface ini masuk ke card interface. Card interface ini nanti dimodulasi melalui card modem. Dimodulasi nanti keluar di sini ada melalui kabel IF cable nanti ditransfer ke namanya transceiver. Transceiver ini fungsinya sebagai transmitter dan receiver. Cuman ini contohnya di sini sebenarnya ada di sini nih transceivernya, cuman karena harus dibuka ya. Bentar, saya buka dulu. Oke. Saya lanjutkan. Berarti dari modulator ini dia ditransfer ke transceiver. Transceiver adalah transmitter dan receiver. Dia berfungsi sebagai transmit dan receive. Dari transmit dari NA ini dia lari ke di situ nanti terhubung ke antena. Dari transceiver ini lari dulu ke branching ya, ke branching. Kemudian itu adalah flank adalah buat interface penghubung dari radio ke antena. Dia bisa menggunakan flexible waveguide, kemudian ditransmit melalui antena, dan dari lawannya itu dia receive masuk ke antena yang NA-nya, baru turun lagi dari waveguide masuk ke branching ke masuk transceiver sebagai receiver, sebagai receive. Nah, dari receive diturunkan melalui IF cable. IF cable ini masuk ke modem, atau nanti di sini prosesnya di modulator. Setelah dari modulator ditransfer ke interface lari ke port interface, baru masuk lagi ke multiplexer. Dari multiplexer dikonvert menjadi IP ke melalui ditransfer melalui SFP, kemudian ditransfer ke end user, end device, baru masuk ke end device. Kalau di sini kita simulasikan menggunakan Ethernet tester. Nah, ini dia receive-nya. Transmit-nya 148, receive-nya 148. Transmitnya 1000 sebenarnya. Dikarenakan pipanya 1 STM, maka dapatnya di 150 Mbps. Oke. Sekian dulu untuk sedikit penjelasan tentang multiplexer BK30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.